Dan saya masih berbincang bersama Mas Andre Suryanta, Associate Researcher Center of Indonesian Policy Studies atau CIPS, dan beliau juga adalah kandidat doktoral Australian National University. Mas Andre, baik, Yes, masih bergabung bersama saya ya. Oke, kalau kita kemudian lihatlah dampak dari perluasan ataupun mungkin dibukanya kepemilikan asing di industri farmasi di Indonesia. Dampaknya terhadap perluasan market global akan serta-merta terjadi nggak? Kalau dibilang untuk serta-merta mungkin agak ini ya, terlalu cepat. Maksud saya dampaknya menurut saya lebih ke arah pembentukan suatu virtuous cycle gitu ya, lingkaran kebaikan gitu ya. Jadi misalnya saja nih dari segi transfer ilmu ya, kalau tadi saya bilang farmasi asing rame-rame mendaftarkan paten di Indonesia, itu jadi modal yang baik untuk R&D lokal gitu kan. Dan jika R&D lokal semakin berkembang, nanti bisa menarik mereka investor asing ini untuk mengoutsource atau bahkan memindahkan R&D mereka ke Indonesia. Jadi kalau ini terus bergulung berkembang, ini Indonesia bisa jadi R&D center untuk global value chain di pharmaceutical industry gitu ya. Dan juga kalau supply bahan baku obat itu mudah ya, baik melalui impor maupun kapasitas lokal berkembang, tentu investor asing juga lebih tertarik membangun pabrik ya di Indonesia. Nah, tentu dampaknya ketersediaan obat dalam negeri juga membaik, dan juga harga obat di Indonesia mungkin bisa bersaing nanti kompetitif dengan pasaran global. Jadi menurut saya fokusnya sebaiknya adalah ke enabling policy ya, jadi environment yang lebih mengizinkan semua ini terjadi untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi, meningkatkan kapasitas produksi sebesar-besarnya dibandingkan malah mencoba membatasi dan memaksa restriksi gitu. Oke. Baik, Mas Andre, korelasi kebijakan lokalisasi dengan realisasi investasi di sektor farmasi, seperti apa? Ya, kita kembali lagi ke 15 tahun yang lalu, waktu daftar negatif investasi 2007 itu mulai dikeluarkan, pembatasan kepemilikan asing, dan juga lokalisasi produksi lokal Permenkes 2008, gitu ya. Setelah kebijakan itu keluar, investasi asing maupun domestik di farmasi realisasinya malah turun. Turun sepanjang 2009 sampai 2014. Nah, itu baru naik setelah ada market baru, yaitu JKN tadi. Ratusan juta orang tiba-tiba sekarang bisa beli obat. Nah, itu investasi naik ya. Jadi investor respon kepada pasar, to market. Kemudian 2016 direlaksasi sedikit, ya kan? Tadi bahan baku boleh 100%, obat jadi dinaikkan jadi 85% kepemilikan asing. Tetapi nggak lama kemudian ada UU paten yang juga harus local production, dan juga instruksi presiden tadi untuk go local, kementerian lembaga harus go local. Setelah itu realisasi investasi asing menurun lagi, melesu lagi gitu. Jadi kelihatannya bahwa kalau setiap kali ada kebijakan sifatnya agak memaksa gitu ya, itu asing langsung pullback gitu. Dan pullbacknya itu bertahun-tahun, nggak cuma setahun, tapi itu bertahun-tahun efeknya gitu. Oke. Kalau dilihat dari beberapa indikator yang ada di Indonesia, tentu saja ini menjadi pertimbangan apakah kemudian sebuah investasi asing akan terrealisasi atau tidak di sektor farmasi. Di antaranya adalah secara market, apakah kemudian Indonesia dinilai menarik oleh investor asing sehingga kemudian mereka mempertimbangkan, oke, kayaknya saya akan investasi di sektor farmasi lah di Indonesia. Atau mungkin secara kebijakan apakah cukup suportif atau tidak, atau keberadaan dari bahan baku yang mostly impor. Lihat indikator-indikator ini sebetulnya Indonesia menarik atau tidak sebagai negara tujuan investasi untuk spesifik sektor farmasi? Untuk saat ini, jadi satu-satunya tadi dari segi market ya, saya sudah sebutkan juga tadi, sebenarnya daya beli obat untuk the value. Jadi nilai industri farmasi Indonesia itu masih kecil ya. Kita tetap masih belum bisa sebesar US, Eropa, atau bahkan China. Ya, nilai market kita tuh hanya 1% market value kita dibandingin market itu. Jadi dari segi market size, populasi besar, tetapi daya beli belum belum menarik sebenarnya untuk ini. Kalau saya investor, kalau saya lihat market size 10 billion sama 10 million, ya tentu 10 billion saya pilih gitu ya kan, 10 miliar dibanding 10 juta. Dari segi regulasi memang investor asing tuh udah
cukup kenyang dengan berbagai restriksi selama 15 tahun terakhir ya. Sekarang memang mulai dicoba dibuka ya, dan kita berharap tentu ini pembukaan ini komit ya, berjalan terus. Jadi kalau memang pemerintah komit untuk pembukaan ini mungkin bisa membaik. Tetapi ingat bahwa mereka sudah punya pengalaman selama 15 tahun direstriksi. Jadi tingkat kepercayaan terhadap regulasi itu sebenarnya agak rendah bagi investor asing, gitu ya. Jadi harus benar-benar komit. Dan dari segi bahan baku, ya kalau memang kita masih bergantung pada impor, belum bisa ada substitusi lokal, ya kita harus pastikan bahwa impor itu mudah dalam hal impor bahan baku ya. Karena semakin kita persulit impornya, kita impor tarif lah, biaya logistik tinggi, tentu harga bahan baku tinggi, harga input tinggi, harga outputnya ya pasti jadi tinggi juga. Jadi jadi nggak menarik gitu untuk produksi di Indonesia. Gitu. Baik. Dilihat dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang Anda tadi sampaikan mengenai mengapa akhirnya industri farmasi di Indonesia pertumbuhannya terbatas. Kebijakan mana saja yang kemudian ini menjadi simpul-simpul yang harus diperbaiki gitu, karena implikasinya akan luas. Kebijakan-kebijakan mana saja, Mas Andre? Ya, nah tadi yang tentu pertama-tama kebijakan yang memaksakan joint venture gitu ya. Memang sekarang sih sudah dibuka sekali lagi, tapi masih baru gitu ya. Jadi kebijakan yang memaksakan transfer teknologi atau transfer ilmu itu perlu diperbaiki. Tentu memudahkan juga untuk registrasi paten bagi asing gitu ya, dengan cara menghilangkan local production requirement yang sebenarnya sudah dilakukan gitu sekarang. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan ini sekarang sudah mulai ada ya, mengarah ke situ membuka. Tetapi tetap masih ada bayang-bayang kebijakan seperti TKDN, Permenkes untuk produksi lokal, instruksi presiden untuk industri farmasi go local, itu tuh masih ada bayang-bayang itu, dan itu sedikit banyak masih gimana ya, membuat keraguan-raguan bagi para investor gitu. Oke, apa yang kemudian Anda sampaikan ke IDX Channel dan juga beberapa media, mudah-mudahan ini kemudian menjadi input kepada pemerintah untuk memperbaiki di berbagai macam sisi lah, karena selain kemudian ini untuk menumbuhkan research and development di industri farmasi, ada urgensi juga terkait dengan pandemi yang memang membutuhkan performa dari sektor farmasi yang prima begitu. Mas Andre, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sampai jumpa. Terima kasih, Mas Vicky. Ya, pemirsa.